Judul khotbah saya adalah kesalehan orang pilihan. Mari kita membaca dari bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Ini ayat yang juga sudah terkenal sekali. Ya, dan ayat ini merupakan ciri khas juga daripada ayat-ayat yang dipakai oleh teologi reform. Kesalehan orang pilihan. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Oke? 1, 2, 3. Saya dulu ya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saya ulangi ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, saya langsung saja. Tema saya kan kesalehan orang pilihan, ya. Nah, kesalehan orang pilihan ini apa bedanya kalau saya ubah temanya menjadi kesalehan orang beriman? Ya, coba saudara membayangkan kira-kira perbedaan
kesalehan orang pilihan dan kesalehan orang beriman. Sebetulnya sama sih, cuma bisa mempunyai penekanan yang berbeda, bahkan yang keliru. Ya. Karena sering kali kita dengar tentang kesalehan orang beriman, itu menunjukkan kehebatan perjuangan orang beriman. Oke? Kesalehan orang beriman itu bisa berkonotasi adalah kesalehan hasil perjuangan orang beriman. Sedangkan kalau kesalehan orang pilihan, nah itu penekanannya kepada orang pilihan. Oke? Meskipun pengertian secara esensialnya seharusnya sama. Ya, tetapi saya mau menekankan sesuatu yang dari istilah orang pilihan. Oke? Nah, orang pilihan adalah orang yang berada di bawah otoritas kendali Allah secara mutlak. Ya, ini kalimatnya agak panjang. Dan rencana Allah secara khusus atau anugerah khusus yang dinyatakan Allah baik di dalam maupun melalui hidup orang pilihannya yang berdosa dan tidak layak itu. Nah, kalimat ini saya susun dengan pengertian-pengertian yang sangat mendalam di dalam setiap istilahnya. Ya, saudara juga perlu mendalami pengertian kalimat ini dengan istilah-istilah tersebut. Ya. Jadi orang pilihan saya tekankan adalah orang yang berada di bawah otoritas atau kendali Allah. Maka bukan orang pilihan itu yang sebenarnya mempunyai peran yang menentukan, tetapi otoritas Allah yang menentukan orang pilihan. Kendali Allah itu yang menguasai hidup orang pilihan ini. Bukan tindakannya dia. Ya. Bukan perjuangan dia. Tetapi Allah yang berotoritas dalam hidupnya dia. Saya bukan juga mau mengecilkan masalah yang tanda petik seringkali digembar-gemborkan juga termasuk di reform tentang tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Oke, saya tidak meniadakan tanggung jawab. Tapi saya mau menekankan, di atas tanggung jawab ada otoritas dan kendali Allah. Antara otoritas dan kendali Allah dibandingkan dengan tanggung jawab manusia, itu bukan sejajar. Saya pernah menggambarkan gambaran tentang otoritas Allah dan tanggung jawab manusia bukan dua hal yang sejajar dan sama kuatnya. No. Otoritas Allah pasti di atas dan tanggung jawab manusia berada di dalam kendali dan otoritas Allah. Oke. Jadi sebetulnya memang ada gambaran antara kedaulatan Allah atau otoritas Allah dengan tanggung jawab manusia seperti dua rel yang selalu sejajar. Tapi dua rel yang selalu sejajar ini itu bukan dua rel seperti dua rel kereta api yang sejajar seperti ini, tapi dua rel yang satunya di atas, satunya di bawah. Sejajar. Tanggung jawab manusia, otoritas Allah dan tanggung jawab manusia memang selalu sejalan, tapi yang lebih tinggi darinya adalah otoritas Allah. Oke. Dan saya sebut di sini
Ya, rencana Allah secara khusus dinyatakan Allah baik di dalam maupun melalui hidup orang pilihannya. Maksudnya adalah rencana Allah itu memang seluruhnya bagi dari alfa sampai omega, rencana Allah itulah yang pasti digenapi. Tapi dari sekian rencana Allah ada rencana yang khusus. Dan rencana yang khusus itu dinyatakan dan diwujudkan dalam kehidupan orang pilihan. Apakah orang di luar pilihan itu Tuhan tidak punya rencana? Atau Tuhan tidak berdaulat di atas mereka? Pasti ada juga rencana Allah. Dan pasti Allah juga berdaulat kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang, termasuk seluruh alam semesta, langit dan bumi. Semuanya ada di dalam kedaulatan Allah dan kuasa Allah. Tetapi ada rencana Allah yang khusus. Dan rencana Allah yang khusus itu yang dinyatakan kepada orang pilihannya. Dan siapakah orang pilihannya itu dinyatakan baik melalui hidup maupun di dalam hidup orang pilihannya itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang berdosa dan tidak layak. Mereka bukan orang-orang hebat yang luar biasa, Superman. Tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa. No. Jangan salah mengerti menjadi orang pilihan. Lalu, saya lebih baik dari orang lain. Jangan salah mengerti tentang orang pilihan. Bahwa Anda merasa begitu berjasa di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan Anda. Saya lihat video saya yang lalu, terakhir saya khotbah di Solo, kalau nggak salah temanya kesalehan yang membinasakan. Ada orang yang komentar dengan tema itu, bukan hanya tema, dia mendengar khotbah saya. Dia komentar mendengar khotbah saya itu. Dia bilang di YouTube, dia kasih komentar, khotbah yang sangat menyesatkan. Dan merusak iman Kristen. Wih, saya sampai kaget dengan komentar ini ya. Berarti saya betul-betul menyesatkan jemaat di Solo ini dan merusak iman. Waduh, sampai merusak iman. Luar biasa sekali komentarnya. Ya, tapi saya coba memahami ya. Saya mungkin kalau nggak ngerti doktrin reform juga maki-maki seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kesalehan dari orang yang jadi sebetulnya dengan tema ini kesalehan orang pilihan itu maksudnya adalah kesalehan dari orang yang siapa orang pilihan? Orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu tadi ayat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau saudara melihat Efesus 1 ayat 1 sampai 14 itu, waduh, kekayaan dikatakan ini rahasia kehendak Allah yang dinyatakan kepada orang pilihannya. Saudara-saudara adalah orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan orang pilihan ini sudah di dalam ketetapan Allah yang kekal. Saya juga heran kalau ada orang reform yang masih nggak ngerti dengan kebenaran ini dan bahkan tidak percaya bahwa hidup kita ini sudah ditetapkan sejak kekal. Dan masih ada juga khotbah-khotbah
yang mengatakan bahwa Yudas itu tidak ditetapkan menjadi pengkhianat Kristus. Yudas itu bukan ditetapkan. Yudas itu pilihannya sendiri. Ya memang Alkitab memang menunjukkan dan kita juga tahu bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu pilihannya sendiri. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Yudas itu di luar penetapan Allah mengkhianati Tuhan Yesus. Enggak benar itu sama sekali tidak reform, maaf. Ya, saudara enggak paham, saudara yang menolak bahwa Yudas itu ditetapkan Allah menjadi pengkhianat Kristus. Itu saudara kalau menolak itu saudara enggak memahami teologi reform yang sangat menekankan yang namanya kedaulatan Allah. Saya terus dari dulu sampai sekarang masih berjuang. Menekankan ini enggak bosen-bosen. Kenapa? Masih banyak orang yang enggak memahami kedaulatan Allah. Ya, saya sudah memimpin Stris 37 tahun. Ya, sekarang Stris sudah selesai. Karena saya sudah tidak boleh lagi memegang Stris. Ya, karena sudah dipensiun. Jadi sekarang saya lanjutkan dengan sekolah teologi beda. Ya. Mungkin masih banyak yang belum paham. Apa ini? Bedanya di mana, Pak? Ya. Beda itu bukan bedanya di mana. Beda itu singkatan. Yaitu bertumbuh dalam anugerah. Saya mendirikan sekolah teologi, melanjutkan visi, misi saya untuk terus mengajar anak-anak Tuhan mengerti, memahami kebenaran. Ya, saya terus siarkan kebenaran-kebenaran tentang kedaulatan Allah dan bukan hanya itu. Ya, teologi reform yang sangat berakar saya tekankan. Oke, jadi yang mau tahu sekolah teologi beda itu bisa lihat juga di website. Saya juga mendirikan radio baru namanya Radio Beda, ya, radio bertumbuh dalam anugerah. Saudara juga bisa lihat di website di www.radiobeda.com. Ya, sederhana aja. Oke, saya lanjutkan. Jadi, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan Allah sejak kekekalan. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya, saudara belajar makanya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena membutuhkan waktu yang luar biasa ya untuk menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Beberapa rekan yang sudah ikuti kelas doktrin Allah, mereka-mereka yang baru mengenal doktrin reform, selalu di dalam akhir kelas mereka sharing. Saya tanya, berkat apa yang paling berkesan di dalam Anda mengikuti kelas doktrin Allah? Selalu hampir 80% menjawab, kami belajar berkat luar biasa, yaitu mengerti kedaulatan Allah. Heran ya? Berarti boleh dikata mungkin 80% lebih dari orang-orang Kristen pada umumnya enggak ngerti tentang kedaulatan Allah. Bahkan mungkin lebih loh, bukan 80, bisa 90%. Karena orang reform sendiri pun belum tentu terima ini. Benar. Ya. Kalau sampai sekedar Allah berdaulat di dalam segala sesuatu, mungkin oke, masih bisa terima. Tapi kalau Allah berdaulat di dalam kejahatan, mungkin sudah mulai ragu-ragu. Apakah kalau ada pemerkosaan, Allah juga berdaulat di sini? Apakah kalau
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah Allah juga berdaulat di situ? Nah, mulai bingung kan? Gitu. Makanya belajar. Ya. Ya, promosi sedikit lah ya. Dalam masa saya emeritus, saya tidak akan berhenti melayani selama Tuhan masih memberi saya hidup. Kenapa? Karena itu panggilan Tuhan buat saya. Biarpun saya di emeritus, saya tetap akan melayani. Dan ternyata Tuhan juga memberi saya kesempatan tetap melayani. Ya, oke. Lanjut. Jadi saya menekankan di sini juga, itu bukan hasil produk dan konsep orang pilihan itu. Kesalehan ini, ya, sekali lagi, kesalehan ini bukan hasil produk dan bukan juga konsep dari orang pilihan tentang kesalehan. Apa itu kesalehan? Ya, saya tekankan di sini. Kesalehan itu adalah konsep dan rancangan Allah tentang kebenaran kesalehan itu sendiri yang sejati. Jadi artinya, apakah kesalehan itu? Itu tidak dari definisi orang-orang saleh itu. Tapi definisi kesalehan itu dari Allah sendiri. Dan bagaimana kesalehan menurut standar Allah. Dan kesalehan di dalam kenyataan hidup orang pilihan itu berbeda. Ya, kesalehan menurut standar Allah dan kesalehan yang dialami atau dijalani oleh orang percaya itu beda, ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, dan ini sudah saya khotbahkan yang lalu ya, bahwa inilah orang-orang yang disebut orang saleh di dalam Alkitab. Dan saya selalu kaitkan dengan dosa-dosa. Artinya yang disebut orang saleh itu tidak lepas dari dosa-dosanya. Ini yang seringkali bagi saya banyak orang yang tidak melihat kesalehan itu secara komprehensif. Kesalehan itu, oh betapa sucinya Abraham, betapa Abraham taat kepada perintah Allah, ya kan? Oh kesalehan Daud yang punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, ya. Mazmur-mazmurnya begitu indah. Tapi aspek-aspek yang saya kaitkan dengan dosa ini hampir tidak pernah dikaitkan dengan kesalehan. Ternyata yang disebut dengan kesalehan itu tidak lepas dari dosa-dosa. Heran. Kita seringkali punya pikiran yang namanya saleh itu justru tidak berdosa. Yang namanya saleh itu penuh dengan kesucian, bersih, murni, tanpa dosa. Tapi Alkitab memaparkan yang berbeda. Kesalehan itu berkaitan dengan dosa-dosanya. Siapa sih yang tidak berdosa? Siapa sih yang benar-benar saleh, tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan? Saya lanjutkan. Nah ini. Kalau ajaran reform itu menekankan sekali selamat tetap selamat. Serta penetapan Allah atas segala sesuatu. Termasuk penetapan Allah akan terjadinya dosa. Wah ini akan berakibat orang Kristen akan hidup bebas berbuat dosa tanpa ada rasa takut dan bersalah. Karena alasannya ini penetapan Allah. Saya berdosa itu penetapan Allah. Saya
Bercerai itu penetapan Allah. Saya berzina itu penetapan Allah. Ya sudah, aku lakukan aja tanpa rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Nah, itu yang saya dengar dari orang-orang, termasuk orang reform sendiri bilang, doktrin seperti ini sebaiknya tidak usah diajarkan karena berbahaya. Kalau semua penetapan Allah akhirnya orang itu ya sudah, hidup itu sembarangan aja. Jadi yang bagus doktrin yang bagaimana? Doktrin yang nakut-nakuti orang. Kamu hati-hati lo yo, ojo dosa lo yo. Dosa mati kon ya toh. Ya, kamu nek dosa rusak lo, hidupmu benar-benar binasa lo. Nah, ini yang bagus karena suka nakut-nakuti orang. Tapi kalau reform itu gak apa-apa, dosa terus, ya gak apa-apa, semua sudah ditetapkan Allah, gak masalah, ya. Jadi kita harus hikmat, doktrin mana yang mau diajarkan, doktrin mana yang jangan diajarkan. Nah, ini seringkali terjadi di antara orang-orang reform sendiri. Tapi ini yang saya mau paparkan kepada Anda. Apakah benar kalau orang Kristen tidak mau berbuat dosa karena alasan takut dihukum dalam neraka, serta takut karena ancaman hukuman gereja dan masyarakat? Ini yang pernah saya paparkan. Doktrin dari Nietzsche atau ajaran daripada Nietzsche, seorang filosof yang ateis, anak seorang pendeta yang kecewa melihat kekristenan. Pada waktu itu dia melihat Kristen itu, orang-orang Kristen itu hanya berbuat saleh karena takut masuk neraka. Berbuat saleh karena takut kepada gereja yang memberi hukuman yang mengerikan kepada jemaat yang ketahuan dosanya. Bisa dipermalukan, bahkan karak di jalan-jalan dan dituduh sebagai pendosa dan takut kepada masyarakatnya akan menghukum. Bagi Nietzsche ini orang-orang yang berbuat baik seperti ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang hanya berbuat baik karena takut dihukum, takut masuk neraka, takut pengadilan masyarakat. Ini adalah moral anjing dan moral budak. Nietzsche luar biasa sekali mengkritik kekristenan. Mungkin dia juga jengkel melihat orang-orang Kristen yang serba munafik karena hanya berbuat baik karena ketakutan. Anjing itu juga punya moral. Kenapa punya moral? Karena dididik. Dan kalau dia melanggar moralnya dihajar sama bosnya. Ketakutanlah anjing itu, maka dia berbuat baik. Jadi perbuatan baik anjing itu karena ketakutan juga ya. Makanya bisa bilang itu seperti moral anjing dan moral budak. Karena berbuat baik hanya karena takut sama bos. Saya khawatir dalam kekristenan juga banyak orang-orang Kristen, ya termasuk hamba-hamba Tuhan yang berbuat baik luar biasa, tapi karena takut pada bosnya. Saya lanjutkan. Saya berbuat baik agar saya masuk surga, agar saya diselamatkan, agar saya dapat pahala, agar saya dapat pujian dari manusia dan dari Allah. Adalah perbuatan baik yang diwarnai dengan egoisme, kepentingan diri, kemuliaan diri, kemunafikan, antroposentris, dan motivasi menyogok Allah.
Anda mau berbuat baik supaya Anda masuk surga, itu sama dengan Anda menyogok Allah. Tuhan, aku mau berbuat baik, tapi imbalannya masukkan aku di surga. Orang yang berbuat baik karena ingin dapat balasan hormat dari manusia, pujian dari manusia, itu juga adalah orang-orang yang egosentris, antroposentris, berpusat pada kepentingan diri, berbuat baik untuk diri. Maka perbuatan baik pun tidak menjamin bahwa perbuatan baik itu betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Oke. Apakah mungkin ada orang pilihannya yang memilih jalan hidup hedonisme, antinomianisme, ateisme, dan seterusnya? Ini kalau menjawab ketakutan tadi. Wah, nanti gimana ya kalau orang Kristen diajari penetapan Allah kan dosa. Nanti orang Kristen itu sembarangan berbuat dosa. Saya mau tanya sebaliknya. Adakah orang Kristen yang memang kenikmatannya berbuat dosa terus-menerus? Adakah orang pilihan yang hobinya memanfaatkan anugerah Tuhan untuk dia bisa berkanjang dalam dosa? Adakah itu? Saya yakin 100% kalau dia orang pilihan, tidak mungkin di dalam seluruh hidupnya dia berkanjang dalam dosa. Tidak mungkin di dalam seluruh hidupnya dia menikmati dosa itu dengan sukacita. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia orang pilihan. Itu poinnya. Kenapa takut memberitakan kebenaran firman yang memang berisiko? Herannya ada orang yang mengajarkan predestinasi tapi tidak mau mengajarkan Allah berdaulat terhadap dosa. Bagi saya itu setengah-setengah. Kenapa kamu mau mengajarkan predestinasi tapi kamu tidak mau menerima double predestinasi? Kamu tidak mau menerima Allah menetapkan dosa. Oh ya itu tadi risikonya. Sama aja kamu mengajarkan predestinasi pun itu berisiko. Allah mempunyai rencana menetapkan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Itu tidak berisiko. Lalu kalau Allah menetapkan orang untuk binasa, oh itu berisiko. Jadi saya lebih baik milih Allah menetapkan orang pilihannya. Bukan Allah menetapkan orang berdosa untuk dibinasakan. Oh itu tidak baik. Yang baik ini Allah menetapkan orang pilihannya. Apa itu tidak berisiko? Berisiko juga. Orang Arminian pun menolak penetapan Allah sejak kekal sudah ditetapkan bagi orang pilihannya. Karena bagi orang Arminian itu berisiko. Risiko apa? Ya sudah kalau aku gak dipilih, ya percuma aku berbuat baik. Lebih baik aku jadi penjahat saja, pemerkosa. Toh memang Tuhan sudah dari kekal tidak memilih saya. Benar kan? Itu juga resiko kan? Anda tidak mau resiko ini tapi mau resiko ini. Itu tidak konsisten. Oke. Nah, kesalehan yang benar adalah kesalehan karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kesalehan itu bukan hasil usaha Anda. Kesalehan itu bukan karya Anda. Kesalehan bukan perjuangan Anda. Kesalehan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan herannya tadi pembacaan Alkitab itu malah mendukung tema ini. Tidak janjian loh ya. Yohanes
pasal 14. Ya, saya teruskan dulu. Kesalehan itu bukan karena ketakutan masuk neraka. Kesalehan itu karena hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau taat, mencintai firman-Nya. Kesalehan karena hati yang takut. Di sini takut saya kasih dalam kurung hormat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ada respect, menghormati Allah yang dia sembah. Bukan ketakutan kayak maling takut ketemu polisi. Tapi ini menghormati Bapa di surga. Penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Kesalehan karena panggilan hati nurani yang terus-menerus diperbarui. Nah, jadi kesalehan seperti yang tadi saya katakan ini produk daripada Roh Kudus yang merubah hati orang percaya. Bukan usaha, bukan kerja keras Anda. Tapi ini semua adalah karya Roh Kudus. Itu kalau mau konsisten. Mari kita lihat. Saudara jangan lalu menyimpulkan, oh nek kalau gitu aku gak usah usaha ya. Tergantung Roh Kudus saja. Nah ini juga pemahaman yang keliru lagi. Ya. Kita lihat sekarang Yohanes 14 tadi yang kita baca. Ayat 15. Kalimat ini sederhana sekali, tapi kalimat ini juga mengandung pengertian yang amat sangat dalam. Ya, saya akan bacakan untuk Anda. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Poinnya di sini di mana poinnya? Mengasihi, bukan ketakutan, bukan ancaman, bukan juga karena karya usaha perjuangan Anda, tapi karena kasih. Dan kalau kita belajar lagi tentang kasih, di 1 Yohanes dikatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Siapa yang mampu mengasihi Allah kalau bukan Allah yang mengasihi kita? Saudara-saudara, ini semua menunjukkan karya Allah di dalam orang pilihan. Bukan kehebatan Anda dan saya. Jadi yang jelas kesalehan yang sejati adalah anugerah Allah. Alias pemberian Allah cuma-cuma bagi orang berdosa yang tidak layak di hadapannya. Saudara, kesalehan bukan produk daripada manusia tetapi anugerah Allah. Luar biasa sekali. Sehingga dengan kita kesadaran seperti ini kita tidak bisa menyombongkan kesalehan kita. Saya sudah pernah kasih contoh di dalam khotbah saya yang lalu. Orang-orang yang menyombongkan kesalehannya. Ya, ada gambaran orang Farisi dan pemungut cukai. Yang Farisi berdiri di bait Allah, sedangkan pemungut cukai jauh-jauh. Orang Farisi ini ngomong apa? Dia ngomong, puji Tuhan, aku bersyukur pada Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai, orang brengsek ini. Ya, aku memberikan persepuluhan. Ya, aku berpuasa. Aku. Wah, semua kesalehan yang dipaparkan.
Tapi itu kesalehan palsu. Kesalehan yang di mata Allah adalah kejahatan. Luar biasa sekali. Ini bukan kesalehan hasil Roh Kudus. Ini bukan kesalehan karena anugerah Allah. Ini kesalehan dari usaha manusia. Contoh lain, orang yang membanggakan kesalahannya yaitu pemuda kaya yang datang kepada Kristus. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa masuk surga? Oh, kamu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Lakukanlah. Oh, itu sudah sejak kecil. Saya sudah lakukan itu. Apa Tuhan kagum melihat kesalehan pemuda ini yang sejak kecil dia tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri dan sebagainya? Tuhan Yesus mengagumi? No. Tuhan Yesus tahu ini kesalehan cuma moralitas. Bukan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang ini. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memang mau betul-betul sempurna masuk surga, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Langsung KO. Karena tidak ada orang yang benar-benar bisa memenuhi syarat kesempurnaan daripada Allah. Apakah yang saya paparkan ini ajaran sesat, fatalisme, menghilangkan unsur tanggung jawab manusia, hyper Calvinism or hyper grace? Jawabannya bukan. Saya tidak pernah mengajarkan hyper grace. Saya juga tidak pernah mengajarkan hyper Calvinism. Meskipun ada yang menuduh saya, Andi Halim ini ajarannya hyper Calvinism. Orang tidak ngerti hyper Calvinism, nuduh-nuduh sembarangan. Ya. Makanya belajar baik-baik sebelum menuduh. Jadi kesalehan ini bukan produk atau hasil kerja dari orang beriman, tetapi hasil karya Allah kepada orang yang sudah dipilihnya, yang diberi anugerah iman dan diperlengkapi untuk hidup saleh. Jadi semua ini Tuhan sudah sediakan. Saudara, kalau mau mengukur saleh itu dengan benar-benar sempurna, nggak ada orang bisa memenuhi syarat kesalehan itu. Termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk Nuh, termasuk Yakub, termasuk Ishak, termasuk Raja Daud, Raja Salomo. Mana ada yang bisa memenuhi syarat kesalehan Allah? Omong kosong itu. Saya bukan lalu mau mengajar Anda untuk percuma Anda hidup saleh. Tidak usah hidup saleh. Tidak. Saya mau mengajar Anda kepada inti pengertian yang benar tentang kesalehan itu sendiri sebagai anugerah daripada Allah. Dan dasar-dasar motivasi yang benar karena mengasihi Allah. Bukan karena ketakutan. Oke. Saya buat definisi yang agak panjang di sini, definisi hidup saleh sempurna seutuhnya. Orang yang taat 100% pada hukum Allah, tanpa cacat, tanpa celah, tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada kemunafikan, sempurna, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, penuh kemurnian, tidak ada kemunafikan sedikit pun. Pertanyaannya, adakah manusia rohani yang bisa seperti ini? Adakah yang bisa memenuhi syarat seperti ini? Tidak ada, yakin 100%. Definisi ini
ditumpangi oleh kepalsuan, perfeksionisme dan legalisme orang-orang munafik, kebenaran ini hanya ada pada Kristus dan bukan pada Anda dan saya. Kristuslah contoh teladan kesempurnaan, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kelemahan, tanpa dosa. Sedangkan saudara dan saya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa menyombongkan diri? Tidak ada. Saudara-saudara, dalam perenungan ini Tuhan mau mendidik Anda dan saya untuk masuk kepada kesalehan yang sejati dan bukan kesalehan yang palsu. Nah, inilah definisi hidup saleh. Hidup saleh adalah anugerah Tuhan yang menyadarkan seseorang bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Dan oleh anugerah Allah mau datang kepada salib Kristus. Perhatikan ini. Jadi kalau tadi ada orang bilang, ajaran ini menyebabkan orang gampang-gampang berbuat dosa. Toh sudah ditetapkan Allah semuanya. No. Justru anugerah Tuhan itu yang menyadarkan dan menginsyafkan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita semua buta. Saya percaya orang Farisi yang membanggakan kesalehan di hadapan di bait Allah itu buta, tidak mengerti meskipun dia memperjuangkan hidup saleh. Saya percaya juga pemuda yang datang kepada Kristus dan membanggakan juga kesalehannya. Dia buta, tidak mengerti karena dia tidak mendapat anugerah Allah. Saya juga percaya orang-orang yang di zaman akhir dan mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Orang-orang ini berbuat saleh dalam kebutaan karena tidak mendapat anugerah Allah. Tapi heran ya, puji Tuhan, yang mata rohaninya dibukakan Allah adalah seperti Nuh, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Daud, seperti Salomo, seperti Paulus, seperti Petrus, orang-orang yang menyadari dosa-dosanya. Tetapi justru inilah yang dipilih Allah dan ditentukan Allah untuk hidup saleh. Jadi jangan salah kaprah. Saya khawatir banyak kekristenan mendirikan kesalehan orang Farisi. Saya khawatir banyak orang-orang di gereja tidak menjalankan kesalehan karena anugerah Allah, tapi kesalehan karena prestasi, kehebatan, kemampuan, perjuangan diri. Ini adalah kebutaan. Saya khawatir banyak gereja mendirikan kerajaan-kerajaan kesalehan yang sangat dibanggakan. Padahal orang saleh karena pekerjaan Roh Kudus tidak akan membanggakan kesalehan. Orang yang saleh karena pekerjaan Roh Kudus adalah justru menyadari kebobrokannya di hadapan Allah. Bukan karena kehebatannya.
Dan di sini saya sebutkan bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Kesalehan dimulai dari kesadaran berdosa. Dan oleh anugerah Allah mau datang kepada salib Kristus. Tidak hanya menyadari dosanya titik. Lalu menanggulangi dosanya dengan usahanya sendiri. No. Tapi datang kepada salib Kristus. Itulah awal kesalehan. Makanya kan banyak toh orang bilang gini, kalau mau lomba-lomba kesalehan, mungkin orang Kristen ini kalah sama agama lain. Betul enggak? Kalau mau berlomba kesalehan, kita kalah sama agama-agama yang juga mengejar kesucian. Yang mengejar kesucian itu bukan hanya orang Kristen. Anda salah kalau Anda bilang hanya orang Kristen yang mengejar kesalehan. Apa agama lain itu mengejar apa? Mengejar hidup penuh dengan dosa. Enggak lah. Semua agama mengajarkan bagaimana hidup saleh. Tapi ajaran hidup saleh dimulai dari kesadaran akan dosa, kesadaran akan ketidaklayakan. Dan karena dosa dan ketidaklayakan itu mau datang kepada salib Kristus, itu solusinya. Solusinya bukan Anda kemudian berusaha berjuang untuk tidak berdosa. Solusinya adalah datang kepada salib Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Saya dulu waktu sebelum bertobat, dalam titik-titik kritis, saya mau mencari kebenaran. Lalu Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang Tuhan pakai untuk mempertobatkan saya. Saya tanya sama dia, orang ini bukan pendeta, orang ini bukan teolog, orang ini bukan hamba Tuhan yang berkhotbah, orang ini biasa, dia mahasiswa. Herannya bisa Tuhan kirim ke saya. Lalu saya tanya-tanya sama dia bertubi-tubi, sampai 3 jam saya diskusi sama dia. Lalu salah satu pertanyaan saya adalah, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa benar-benar saleh di hadapan Allah? Apa yang harus saya perjuangkan, yang saya lakukan? Kuncinya di mana? Dia jawab apa? Heran sekali. Jawabannya kalau saya renungkan sekarang ini benar-benar jawaban dari malaikat. Padahal dia ini juga bukan orang reform loh. Tapi jawabannya bisa gini. Percuma kamu berusaha saleh, itu percuma. Loh, orang mau berbuat saleh kok diomongin percuma. Terus jadi apa? Ya jadi aku suruh dosa terus gitu. Nggak usah berusaha saleh. Percuma dia bilang. Lalu apa? Lalu dia bilang, yang bisa mengubah hidupmu bukan kamu. Yang bisa mengubah hidupmu cuma Allah. Lalu saya harus apa? Bilang sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku tidak mau berusaha untuk hidup saleh. Aku serahkan hidupku kepadamu. Nanti lihat Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Oh, hebat loh. Bagi saya jawaban ini yang enggak
Betul-betul seperti saya kayak pelongo-pelongo ini dengar jawaban seperti ini. Ya, percuma kamu berusaha. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang berkarya dalam hidupmu dan akan merubah hidupmu. Hah? Ya sudah, lalu setelah itu saya kayak orang blow on. Di dalam doa saya bilang, Tuhan, aku tidak mau berusaha hidup saleh. Aku cuma mau menyerahkan hidupku kepadamu. Amin. Wes gitu toh. Tapi ya ndak kroso gemeter, terus ada aliran panas, ya ndak kroso apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi herannya seminggu setelah saya berdoa seperti itu, Tuhan betul-betul merubah saya tanpa saya sadari. Apa perubahannya? Herannya saya setelah bercakap-cakap dengan orang ini 3 jam. Mulai besok paginya saya baca Alkitab. Baca Alkitab penasaran. Besok paginya baca Alkitab lagi. Penasaran, baca Alkitab lagi. Baca Alkitab itu sampai bisa berjam-jam. Saya nggak sadar sudah seminggu. Tuhan, hidupku kok gini-gini aja Tuhan ya. Apa yang berubah? Tuhan sepertinya mencelikkan saya. Iki lo, kamu wis rajin baca Alkitab. Oh iya, gak keroso nek rajin baca Alkitab. Dari dulunya enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah ngurusi Alkitab, males tahu Alkitab, kita Kristen KTP, tapi enggak ada urusan dengan Alkitab. Ini Tuhan seperti memberi suatu kerinduan yang luar biasa dalam hidupku. Siapa yang merubah ini? Aku cuma diajar datang kepada Kristus. Serahkan hidupmu kepada Allah. Dia yang akan berkarya dalam hidupmu. Ini bukan mengajari orang fatalisme. Ini bukan mengajari orang yang kemudian ya sudahlah kalau Tuhan sudah membiarkan aku ya aku tak dosa terus saja. Tidak. Datang kepada salib Kristus. Orang yang datang kepada salib Kristus, Alkitab bilang apa? Barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak pernah menolaknya. Sampai mau datang kepada Kristus itu pun itu karya Allah, itu bukan karya manusia. Tuhan yang menggerakkan kamu sampai kami mau datang kepada Kristus. Jadi enggak ada orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Kristus lalu Kristus menolak dia, tidak ada. Tapi kalau orang datang kepada Kristus dengan motivasi-motivasi yang berbeda, itu jawabannya lain. Misalnya datang pada Kristus minta kaya raya. Ya kan? Datang pada Kristus minta hoki, lancar hidupnya, sukses terus. Kedatangan orang yang datang kepada Kristus, satu-satunya alasan yang paling alkitabiah adalah menyadari dosanya dan ketidaklayakan dia di hadapan Allah. Sehingga dia mau datang kepada Kristus. Oke, di sini saya lanjutkan kalimatnya. Dan oleh anugerah Allah mau datang kepada salib Kristus, mengakui segala dosa dan ketidaklayakannya, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai hamba dan murid Kristus, mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang saya selalu tekankan bolak-balik. Orang yang datang kepada Kristus bukan orang yang memperalat Kristus demi kepentingannya. Orang yang datang kepada Kristus sadar, akulah hambanya. Dan Kristuslah Tuanku yang aku melayani dan memuliakan dia. Aku mempersembahkan hidupku bagi dia.
bukan Dia yang menjadi alat bagi kepentinganku. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai hamba dan murid Kristus, mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Semua itu berpusat bagi kemuliaan Tuhan. Serta mengalami pembaruan terus-menerus dalam kehidupannya. Melaksanakan suatu misi. Apa itu misi? Misi kerajaan Allah, bukan misi kepentingan diri. Misi kerajaan Allah dalam topangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Perhatikan, dalam topangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau bukan ditopang Tuhan, bukan dalam pemeliharaan, tidak mungkin kita bisa melaksanakan misi kerajaan Allah. Yang dilakukan adalah misi kerajaan diri sendiri. Misi dinastinya sendiri. Dan ini sudah tidak asing. Banyak gereja-gereja tidak menjalankan misi kerajaan Allah, tapi menjalankan misi kerajaannya sendiri. Semoga kita tidak. Terakhir, definisi hidup kudus. Dia menjadi, saya dalam kurung kasih, dijadikan orang kudus. Sekali lagi, sebetulnya kalau kita dikatakan kita menjadi orang kudus, itu bukan karena karya kita, tapi kita dijadikan orang kudus. Yaitu orang yang dipandang kudus. Orang yang dipandang kudus itu bagaimana? Orang yang dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan. Semua pasif, kata-kata ini pasif. Dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan. Bukan karyamu. Jadi karya Tuhan itu mencelikan Anda sehingga Anda disadarkan. Mencelikan Anda sehingga Anda diinsyafkan. Mencelikan Anda sehingga Anda sadar panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Untuk tidak berpusat kepada si aku, tapi berpusat bagi kemuliaan Allah. Semua itu karya Allah. Saya lanjutkan. Dan masuk dalam proses sanctification, pengudusan. Terus menerus dalam nilai-nilai paradoks. Proses pengudusan selalu disertai dengan nilai paradoks. Anda dilayakkan, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, tapi de facto-nya Anda tetap orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. De facto-nya kita banyak kelemahan dan kekurangan yang harus terus-menerus dikoreksi. Dibereskan kehidupan-kehidupan kita yang masih dengan kedagingan ini. Mengalami penghancuran keakuan. Memenuhi panggilan hidup kudus dalam realita hidup yang masih dalam keberdosaan dan ketidaklayakan dan kedagingan yang diarahkan kepada kehausan akan firman Allah. Saudara, inilah kesalehan. Orang berdosa yang haus akan firman Allah. Bukan orang tanpa dosa yang haus akan firman Allah. Orang berdosa. Saudara dan saya, orang yang tidak layak ini diarahkan kepada kehausan akan firman Allah. Dan menerjemahkan dalam hidup yang makin teosentris dan akhirnya soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi
apa yang sebenarnya menjadi pusat perhatian bagi saudara dan saya sebagai orang saleh. Kita seharusnya mempunyai kalimat yang sama dengan ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.